الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, abshiru biqudumi Ramadan. Insyaallah kurang lebih setengah bulan yang akan datang, maka syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah, akan datang kepada kita. Dan marilah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Konon diriwayatkan dari Mu'alla ibn al-Fadl, beliau mengatakan, kana salaf yad'un Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. فإذا بلغهم إياه وعملوا فيه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. Dahulu para salaf berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan supaya Allah menjadikan mereka sampai kepada bulan Ramadan. Dan ketika Allah sudah menjadikan mereka sampai di bulan Ramadan dan mereka beramal di bulan Ramadan itu, kemudian mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya sesudah Ramadan, supaya mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya supaya amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan kira-kira begitu gambaran para salaf dahulu. Mereka senang menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kita sering mendengar firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam, berpuasa, sebagaimana Allah telah wajibkan puasa itu kepada orang-orang yang sebelum kalian pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan. Maka karena itu Rasulullah SAW juga menyampaikan kabar gembira tentang kehadiran Ramadan ini kepada para sahabatnya.
seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih. Dikatakan oleh para ulama hadis ini sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabahu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu sorga, dan pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggu setan-setan. Dan pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang kebaikan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada saat itu, maka dia telah diharamkan untuk mendapatkannya. Hadis ini merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bahwa akan datang bulan Ramadan, dan itu pasti kedatangannya, di mana bulan itu adalah bulan yang penuh berkah, karena pahala yang ada di bulan Ramadan itu tidak terhitung jumlahnya. Segala amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan memiliki pahala yang berlipat-lipat dan tidak terhitung jumlahnya, jumlah pahala itu. Juga pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yang apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita isi malam Lailatul Qadar itu dengan penuh semangat, penuh ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan di malam itu yang kita lakukan akan setara dengan kebaikan yang kita peroleh selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Orang yang hatinya ada keimanan, orang yang sangat merindukan kecintaan dari Allah, orang yang merindukan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dia akan memperhatikan kabar gembira ini, dia akan senang dengan kabar gembira ini, dan akan memanfaatkannya sebagai kabar yang akan dia usahakan untuk menjadikannya miliknya. Tiap orang mukmin itu akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Terlebih lagi pada saat malam Lailatul Qadar. Dan Ramadan itu adalah kesempatan di mana pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita dengan leluasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tidak memanfaatkan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini, alangkah sengsaranya. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika menjumpai bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagian disebutkan dalam riwayat bahwa ada orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai raghima anfum ri'in, raghima anfun, betapa celaka orang itu, adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, atau kama qala Rasulullah SAW, seorang yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu keluar meninggalkannya, dan dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan itu, betapa rugi orang yang demikian ini. Maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kata Rasulullah SAW, apabila di malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, setan-setan dan jin yang durhaka dibelenggu oleh Allah. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka sejak awal Ramadan. Dan dibuka pintu-pintu sorga, tidak ada satupun pintu sorga yang tertutup sejak awal Ramadan. Lalu ada suara Allah yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencinta kebaikan, para pencari dan pecinta kebaikan, orang-orang yang hobinya adalah mencari kebaikan, aqbil, segera datanglah, sambut, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai para pecinta keburukan, aqsir, tahanlah, berhentilah dari keburukan-keburukan. Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Dia akan rugi kalau dia terus dalam keburukan. Walillahi utaqa minan nar, Allah akan membebaskan banyak orang dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu dilakukan, itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Siapa orang yang memanfaatkan Ramadan itu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat untuk memotivasi mereka supaya di siang harinya mereka berpuasa, di malam harinya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di malam hari, salat, zikir dan lain sebagainya di malam hari, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini kabar gembira yang tidak boleh kita mensia-siakannya. Kalau kita memiliki keimanan dalam hati kita, kita akan terdorong, akan termotivasi untuk memperbaiki diri. Kita bersiap sejak sekarang, menyiapkan diri kita menyambut, menyongsong kehadiran Ramadan.
bulan yang penuh barokah. Kita persiapkan untuk berpuasa di siang hari dengan penuh ketaatan dan ketakwaan. Malam harinya kita gunakan untuk beribadah, untuk qiyamul lail, untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita supaya kita menyambut Ramadan ini yang kurang lebih 15 atau 16 hari ke depan, kita songsong Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan, dengan semangat untuk takwa, untuk taat kepada Allah, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kita siapkan mental dan fisik kita untuk tidak kita jadikan Ramadan sebagai bulan tidur. Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan bukan bulan istirahat. Ramadan adalah bulan amal, bulan ghufran, bulan musim yang Allah mengampunkan dosa-dosa pada saat itu dan Allah memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ja'alana Allah minal aminin al-faizin. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang yang berserah diri kepadanya, sebagai orang-orang yang siap menjalankan segala titah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah musim pengampunan dosa-dosa, musim yang merupakan kesempatan bagi kita untuk bertaubat dari segala dosa kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang kita apabila dapat memanfaatkannya dengan baik akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siang harinya digunakan untuk puasa karena ibadah, karena keimanan. Dasarnya adalah imanan wa ihtisaban. Landasan puasanya dia adalah landasan iman dan maksudnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, mencari ridha dari Allah. Maka diampunkan dosanya yang telah lewat. Diampunkan dosanya yang telah lewat. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan dengan mengobrol, bukan dengan bercandaria, tapi dengan ibadah. Sahirul Lail, melek pada malam harinya untuk tadarrus, untuk zikir, untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasarnya adalah iman dan alasannya adalah untuk mencari pahala dari Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lewat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan, menghidupkan malam-malam Ramadan dari sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan dengan qiyamul lail, landasannya adalah iman, wahtisaban, dan tujuannya adalah untuk mencari pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lewat. Motivasi yang seperti apa lagi
Yang kita cari, andai kata motivasi, tasji', dorongan semangat dari Rasulullah SAW seperti ini tidak kita perhatikan. Dorongan semangat dari Rasulullah seperti ini kita abaikan. Lalu motivasi yang seperti apa lagi yang kita cari? Ma'asyiral muslimin, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Ramadan. Perbaiki diri kita sejak sekarang. Ketakwaan kita, marilah segera kita bertaubat. Perbaiki niat kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala banyak nanti ketika kita sempat menjumpai bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya ketika kita dengan semangat memohon ampun pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan yang kita isi dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.